Wak Joko. Demikian sapaan akrab anak-anak Sanggar untuk pria bernama lengkap Joko Haripurnomo yang lahir di Mentok 2 November 1969. Terlahir dari keluarga seni, aku sejak kecil sering diajak bapak untuk manggung melawak untuk acara-acara perusahaan timah atau acara-acara pemerintahan di Mentok. Setelah menyelesaikan sekolah SLTA, Wak Joko yang memiliki bakat di dunia seni meneruskan pendidikan di Padepokan Seni Bagong Kusudiharjo di Yogyakarta. Belajar dan mendalami berbagai macam mata kesenian dari karawitan, musik tradisional, tari, teater atau teater rakyat dan lain-lain. Karena merasa terpanggil dan rasa rindu, pada tahun 2002, Wak Joko kembali ke Mentok, tanah kelahirannya. Ada juga waktu itu sanggar, tapi sanggar yang bentuknya tradisional. Jadi perlahan-lahan aku membentuk komunitas pelaku seni. Bersama teman-teman yang mempunyai satu pemikiran, satu rasa, dan satu harapan untuk berkesenian. Wira, Oji, ada Sigit, ada Rama, dan lain-lain banyak. Berbekal pengalaman yang ada, akhirnya Wak Joko bersama teman-teman yang mendirikan Sanggar Seni di Mentok. Yang aku kasih nama Komunitas Pelaku Seni Mentok, tepatnya tanggal 1 Juli 2002. Lebih ke melatih tari-tari kreasi baru yang mengangkat cerita-cerita legenda, cerita-cerita lokal untuk memperkenalkan dalam bentuk tarian atau teater yang kubuat. Komunitas Pelaku Seni Mentok atau Kampus Seni beralamat di Jalan Raya Pelti Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi kami nggak keberatan waktu itu siapa anggota, karena waktu itu gampang. Meskipun waktu itu aku nggak tahu apa minat atau apa motivasi dari anak-anak itu kumpul. Pada akhirnya ditemukan juga beberapa anak yang bersama-sama memiliki komitmen dan semangat untuk berlatih. Ketika dia belajar atau berlatih nari, baru prosesnya baru berjalan setahun atau 2 tahun, dia udah siap atau dia sudah mulai tanggap dengan gerakan secara teknik, ditanggap dia bagus itu. Tiba-tiba tamat sekolah dia selesai. Setelah tamat sekolah, biasanya anak-anak melanjutkan kerja ataupun kuliah di luar Pulau Bangka, dan ini merupakan pola setiap tahun yang ditemui. Selain itu, kendala internal yang sering dijumpai pada saat menentukan jadwal latihan. Kadang-kadang kami kehabisan waktu, anak-anak kehabisan waktu untuk berlatih kesenian, karena kepadatan jadwal mereka di sekolah. Karena mungkin pihak sekolah memang mau anaknya oke semua atau lulus semua, jadi target dikejar anak-anak sekolah dari pagi pulangnya sore. Jadi kesempatan untuk berlatih kesenian itu masih kecil banget. Jadi seminggu kadang-kadang kita terapin latihan 2 kali, kadang-kadang cuma sekali, kadang-kadang malah nggak bisa. Kampus Seni pertama kali mementaskan karyanya dalam bentuk teater pada tahun 2003. Kami bawa satu naskah yang kami buat tulisan saya sendiri waktu itu, 2 alam teater modern. Wak Joko membuat sanggar kampus seni berbeda dengan sanggar-sanggar seni tradisional yang ada di Mentok. Ada sanggar tapi sanggar yang tradisi. Sementara saya punya keinginan untuk membuat sanggar yang sifatnya mengangkat tentang cerita-cerita lokal, cerita-cerita daerah, tapi dikemas dalam satu sajian yang memancing generasi muda untuk tertarik mengikuti. Pada awalnya susah dari event, apalagi di daerah kecil. Pada saat ini, apalagi ketika Bangka Barat sudah
menjadi kabupaten, pemerintah mempunyai agenda berbagai festival seni setiap tahunnya. Pemda mendukung sekali. Itu seperti peralatan musik, mereka selalu bantu setiap tahun. Dalam membuat karya, Wak Joko biasanya terinspirasi dari cerita-cerita tradisional. Kalau konsep gerakan, kita ambil pijakan tari khas dari Bangka seperti pijakan tari gambus, pijakan tari campak, juga tari-tari tradisi seperti tari kedidi, tari kecupus. Kita angkat, kita kembangkan pola gerak-gerak tradisi itu menjadi pola-pola gerak yang dinamis, yang dari dayang nilam, bercerita tentang seorang putri yang ada di Menumbing, cerita tentang Teluk Berhala yang kami kasih judul Yang Lara, tari pingit, tari drage, tari air buyut, tari puncak kedidi, tari panglima. Masawan Agung mengabadikan sejarah 7 bubung rumah yang bertepatan. Tidak hanya itu saja, Wak Joko dan Sanggar Kampus Seninya telah beberapa kali tampil di Istana Negara dan menggarap berbagai tarian massal. Acara pameran bunyi Bali Dikat di Denpasar, pernah tampil di Batam Fair, pernah tampil di pagelaran dan pameran seni se-Sumatera di Padang. Kampus Seni juga memiliki prestasi yang cukup membanggakan. Prestasi kita pernah tahun 2009 kami mengangkat satu karya tari tentang salah satu objek pariwisata di Mentok, Kota Mentok, dan kami dapat juara 1 waktu itu. Banyak anak-anak Sanggar Kampus Seni yang melanjutkan kuliahnya di jurusan seni tari di beberapa universitas di Indonesia. Dan ada salah satu penari yang juga sekarang jadi koreografer dari Kampus Seni, dia juga pernah punya prestasi sampai menari di Jerman, di Berlin, acara salah satu pusat promosi pariwisata terbesar sedunia. Kalau bersama anak Sanggar udah pernah ngedapetin 3 kali berturut-turut menjadi penata tari terbaik dari tahun 2009 gitu kan, sampai tahun 2011 terakhir. Ade Widiasari telah menekuni dunia tari sejak SMP hingga saat ini. Pertama kali masuk ke sini tuh, ini apaan sih gitu kan? Aku nemuin dunia yang baru. Tapi lama-kelamaan aku tertarik. Bagi mahasiswi semester 7 Fakultas Seni Tari, Universitas Negeri Jakarta, menari adalah salah satu alat untuk menyampaikan apa yang diinginkan. Bukan berarti saya gugup untuk berbicara secara secara lisan. Cuma saya lebih enjoy untuk berbicara, untuk menyampaikan sesuatu ke orang yang melihat itu dari bahasa tubuh saya itu gerak. Seiring perkembangan zaman, kesenian tradisional mulai diabaikan dan dipandang sebelah mata. Namun Wak Joko dan Kampus Seninya mempunyai harapan untuk terus memajukan dan melestarikan kesenian tradisional Bangka. Masih bisa bertahan ya karena semangat-semangat yang ada dari kita, dari ketua sanggarnya, atau dari yang alumni-alumni ya. Jadi sampai bertahan bersama. Bagi aku ingin tempat ini jadi tempat komunitas pelaku seni yang benar-benar jadi komunitas semua pegiat seni di Bangka Barat khususnya. Semacam museum kecil, aku nyimpan buku tentang Mentok, sejarah tentang Mentok, cerita-cerita legenda tentang Mentok, dari mulai permainan tradisional sampai makan kuliner yang semuanya Mentok. Aku pengen punya tempat itu gitu. Karena tempat kita nih, kesenian kita, kebudayaan kita nih kaya banget gitu. Sayang kalau sampai kita nggak peduli terus ikut-ikutan yang seni yang lain-lain.